Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK Pembinaan Iman Kristen kita pada hari ini kita mau bicara soal luka hati. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing roh kebenaran, roh hikmat. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Luka hati. Dalam 2 Samuel 16 ayat 6-14. Ayat 5-8a, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Kita baca ayat 18-12. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Kalau kita bertanya, apa sih penyebab luka hati? Penyebabnya apa? Yang pertama, sebagai manusia yang punya harga diri dan perasaan. Itu penyebab pertama. Karena kita diciptakan sebagai manusia yang punya harga diri dan perasaan. Penyebab kedua, level rohani dan kepribadian yang belum dewasa. Kalau kita punya level kepribadian dan rohani yang belum dewasa, kita mudah terkena luka hati. Ini ada seorang perempuan yang bernama Corrie ten Boom, almarhum tentunya ya. Corrie ten Boom adalah seorang Yahudi yang pernah mengalami beratnya siksaan aniaya dari Nazi, pimpinan Hitler itu ya di Jerman. Bahkan beliau pernah masuk kamp konsentrasi, tapi akhirnya bisa keluar dan dilindungi dari segala hal yang maut, ya, walaupun orang tuanya dan saudaranya kena, ya. Nah, kalau kita melihat kehidupan Corrie ten Boom, maka ketika dia dihadapkan pada satu hal, di mana ada seorang mantan tentara atau komandan Nazi, ya, yang ditangkap, ya, yang kemudian harus dipenjara, ya. Tapi akhirnya Corrie ten Boom dengan kebesaran hatinya, dia bisa mengunjungi mantan tentara Nazi itu dan bisa mendoakan dia. Ini suatu hal yang luar biasa, kebesaran hati Ibu Corrie ten Boom itu. Maka kita bisa melihat satu hal yang penting. Semakin dewasa level seseorang, semakin ia bisa memahami orang lain karena ia dapat berempati. Maksudnya dewasa secara emosional dan secara rohania. Ya, semakin dewasa level emosional dan rohania seseorang dan juga kepribadian, semakin ia bisa memahami orang lain karena ia dapat berempati.
Tuhan Yesus sewaktu ia sangat dilukai, ia bisa bersikap diam. Lihat Yesaya 53:7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sementara ada sebagian orang sakit sedikit, susah sedikit, langsung sudah ngomel, sudah ngomong yang macam-macam, yang jorok-jorok mungkin, ya, yang jahat-jahat mungkin omongannya. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia dianiaya, tapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang keluh itu, ya, yang dibawa ke pembantaian. Puji Tuhan. Ya. Nah, kenapa Yesus bersikap keluh, diam? Bukan karena ia tidak mampu balas, gampang saja. Dia sangat dan teramat mampu untuk membalas, tapi dia tidak lakukan. Dia diam saja. Ya. Jadi dia diam saja bukan karena dia tidak mampu membalasnya. Ya. Ini satu statement yang penting. Hanya orang kuat yang tidak mendendam. Orang yang gampang mendendam itu orang yang lemah. Tapi hanya orang kuat yang tidak mendendam. Ya, penyebab luka hati. Apa sih penyebabnya? Yang ketiga adalah perbuatan dan perkataan orang lain yang tidak adil. Tidak pantas, tidak hormat, fitnah, dan merugikan. Ini penyebab ketiga dari luka hati. Karena perbuatan dan perkataan orang lain yang tidak adil, yang tidak pantas, tidak hormat, fitnah, dan merugikan. Kita perhatikan satu orang yang luar biasa. Ya, saya katakan ini bukan karena saya menceritakan kejelekan seseorang, tapi beliau sekian puluh tahun yang lalu, ya, pernah bersaksi di satu gereja yang cukup besar di Jakarta dan saya menjadi pengkhotbahnya. Jadi saya katakan ini karena apa yang saya dengar dari kesaksian beliau sendiri di satu gereja di Jakarta. Ibu ini bernama Ibu Maria yang saya berikan tanda panah itu. Dia katakan luar biasa, pengalaman hidupnya luar biasa. Mungkin sekitar umur 17 tahun dia tumbuh menjadi seorang remaja yang pintar, yang cerdas, yang jadi juara di sekolahnya. Ya, hampir saja dia lulus SMA. Lalu ada seorang pria yang dari suku tertentu, ya, di Bali, ya, yang senang sama dia. Wah, ya, tapi dia tidak menanggapi. Ya, dia itu tidak masuk dalam kriterianya dia lah. Laki-laki ini senang sama Maria, ya biar aja ya. Tapi laki-laki itu ternyata mendesak dan memaksa. Satu kali laki-laki itu datang ke rumahnya, ya Maria tinggal pergi ke dalam, nggak dilayani. Ternyata laki-laki itu menyusup ke kamarnya Maria dan dia menaruh satu bungkus opo-opo gitu ya, yang kemudian setelah itu dia pamit pulang. Waktu itu Maria belum sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ya. Masih jadi Kristen-Kristenan aja gitu. Ketika dia tidur di ranjangnya, di mana di bawah, dia nggak tahu bahwa di bawahnya tuh ada opo-opo. Wah, setelah itu dia merasa tergila-gila dengan laki-laki itu. Ya, laki-laki itu bawa Maria kemana saja dia ikut. Ya, dia sudah melakukan apa saja. Ya, selama setahun Maria nggak bisa tenang hidupnya, dia nggak bisa konsentrasi belajar, dia hanya ikut saja dengan laki-laki itu. Akhirnya orang tuanya berkata, ya sudah, ini Maria kena opo-opo nih, udah dikirim saja. Bahwa waktu itu orang berpikir kalau opo-opo itu kalau bisa hilang kuasanya kalau kita melewati laut. Maria dikirim ke Taiwan, ya, untuk ada di sana untuk menenangkan dirinya selama setahun. Ya. Ketika sudah setahun,
orang tuanya panggil dia pulang ya. Kemudian orang tuanya berkata, ini ada pria nih yang sudah beberapa tahun lebih dewasa dari Maria ya, yang sudah kerja, yang sudah bisnis di Jakarta ya. Dia lagi mencari teman hidup. Ya, dia senang sama kamu. Ayo kamu pulang ya. Maria rupanya di Taiwan dia sudah terlepas dari jimat itu ya, dari kuasa jimat itu, dan dia langsung ke Jakarta dan dia menikah dalam usia yang muda. Dikatakan dia menikah umur 19 tahun. Padahal dia anak pintar, cantik ya, pintar main piano lagi saya dengar gitu ya. Lalu waduh, setelah menikah lalu tahun berikutnya punya anak. Tapi Maria ini setiap malam nangis terus. Bahkan bukan setiap malam, mungkin setiap hari nangis terus. Karena kalau Maria mendengar info dari teman-temannya yang dulu teman sekelas, wah mereka sudah kuliah, bahkan kemudian mereka bisa lulus. Lalu Maria melihat, saya tidak lebih bodoh daripada teman-teman saya ini, saya lebih pintar dari mereka, kok saya tidak melanjutkan studi. Ya. Saya sudah punya keluarga, saya sudah punya anak. Wah dia nangis terus. Kemudian dia mau punya dendam. Awas ya, kalau pulang ke Bali aku akan cari orang itu, dan kalau aku ketemu aku akan hantam orang itu. Dia punya kedendaman dan dia punya kebencian ya, dan dia punya kesedihan luar biasa. Karena dia setiap hari nangis ya. Akhirnya dia terkena sakit yang namanya sinusitis itu. Sinusitis ya. Wah dia walaupun sudah suaminya mencintai dia dan dia punya 2 anak, tapi dia terus menangis. Setiap hari menangis ya. Nah pada satu malam Maria katakan, ketika suaminya sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur, Maria ke tempat belajarnya, ke ruang belajarnya. Waktu itu sekitar jam 12 malam katanya. Dia berlutut dan dia berteriak, Tuhan kalau Engkau ada, tolonglah saya dengan kasih dan kuasa-Mu. Saya seperti menanggung beban yang sangat berat bertonton nih. Saya rasa sudah tidak kuat lagi Tuhan. Dia sungguh-sungguh menangis waktu itu. Dan setelah dia katakan demikian dengan sungguh-sungguh hati, tiba-tiba dia merasa seperti beban 2 ton itu terangkat dari tubuhnya. Dan dia merasa begitu ringan, begitu terang di depan matanya. Dia merasa senang sekali, luar biasa. Nah, kemudian dia bisa tidur sebentar, kemudian diceritakan pengalamannya kepada warganya itu. Ya, terus dia bilang pada suatu kali, karena dia dari Bali, dia pulang bawa keluarganya ke Bali. Dan di satu toko buku, dia sambil membaca-baca buku, dia melihat ada seorang laki-laki dari belakang. Dia lihat orang ini, laki-laki ini kok familiar, rasanya dia kenal. Ya, kemudian dia hampiri laki-laki itu. Kemudian dia tepuk dari belakang. Hei, kamu masih kenal aku nggak? Wah kaget sekali laki-laki itu. Maria, ya aku. Kemudian laki-laki itu mundur. Udah nggak usah takut, nggak usah takut. Aku sudah maafkan kamu. Aku ingat segala hal yang terjadi waktu lalu. Aku sudah maafkan kamu. Ya. Terus dia bilang, bertobat kamu. Percaya pada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Terus kalian, ini luar biasa. Dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, Maria mampu mengampuni orang itu. Bisa memaafkan dan bisa hidup baru. Memuliakan Tuhan. Nah ini saya bilang, penyebab luka hati yang ketiga adalah perbuatan dan perkataan orang lain. Yang orang itu mungkin melakukan hal yang tidak adil, yang gak pantas, yang tidak hormat, fitnah dan merugikan. Saya bersyukur kalau kita bersandar pada kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kita bisa dilepaskan dari luka hati itu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita masih tetap ingat akan masa lalu. Tetapi sengatnya telah dicabut. Kalau memori itu masih ada sengatnya, setiap kali
ingat masa lalu itu, wah mungkin nafasnya tersengal-sengal, kemudian dalam hati awas kalau ketemu kamu aku hantam, kamu bunuh kamu. Ya, itu masih ada sengatnya. Tapi kalau Tuhan sudah jamah dengan kasih dan kuasanya, ya masih ingat, kita masih ingat. Tapi sengatnya telah dicabut. Puji Tuhan. Ya. Iya, pikiran kita ini seperti pikiran kita ada memorinya, tapi ada sebagian memori yang masih mempunyai sengat. Ya, mohon Roh Kudus bantu kita untuk mencabut hal-hal yang negatif itu. Puji Tuhan. Ya. Iya, penyebab luka hati yang keempat adalah kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil. Kebiasaan ditanamkan sejak kecil. Ya, ada sebagian orang yang ditanamkan sejak kecil nasihat seperti ini oleh orang tuanya mungkin atau oleh saudaranya. Jangan sampai dihina oleh orang lain. Kamu jangan sampai dihina oleh orang lain. Ya, jadi ada hal yang sangat peka. Kalau ada orang yang tahu kemudian menghina, wah dia sungguh benci dan marah sekali. Sebab prinsipnya jangan sampai dihina oleh orang lain. Iya. Ya, ada sebagian orang yang prinsip hidupnya seperti, gaya hidupnya seperti burung merak ini. Dengan bangganya dia mengembangkan sayapnya, begitu indah. Semua orang menganggap, ih hebat kamu, hebat luar biasa. Begitu indah hidupmu. Tapi gak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak pernah melakukan kekeliruan, tidak pernah gagal. Tapi sebagian orang mau punya sikap, jangan sampai orang lain mengetahui kelemahan saya, jangan sampai orang lain mengetahui kegagalan saya, jangan sampai saya dihina oleh orang lain. Ya, itu penyebab keempat dari luka hati, itu kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil. Ya, padahal sekali saya katakan, semua orang yang sukses sekarang ini pasti pernah mengalami beberapa kali dan banyak kali kegagalan sebelumnya. Tapi dia tidak tetap dirundung oleh duka cita, tapi dia bangkit dengan pertolongan Tuhan, menghadapi dan dia bisa menang dari kegagalan itu. Ya, puji Tuhan. Ya. Jangan dasarkan harga diri Anda pada penilaian orang lain. Ya, bahwa orang menilai kita sesuai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita mendasarkan harga diri kita pada penilaian orang lain, betapa kita jadi labil orangnya. Ya. Prinsip kita apa? Asal Tuhan berkenan kepada sikap hidup kita saja. Asal Tuhan berkenan pada sikap hidup kita. Ya, ini penting. Ya. Penyebab luka hati yang kelima, kecewa karena tidak sesuai dengan kerinduan dan pengharapan. Dan juga karena tidak siap hati kita. Kecewa karena tidak sesuai dengan kerinduan dan pengharapan. Ya, karena tidak siap hati. Ya. Iya. Jangan harapkan orang lain, termasuk hamba Tuhan dan teman-teman gereja, sebagai orang-orang yang sempurna. Pendeta pun gak sempurna, saya tidak sempurna, orang tua juga gak sempurna. Ya, kakak pembimbing kita tidak sempurna, gak ada orang yang sempurna. Nabi-nabi dalam Alkitab juga gak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Ya. Kalau disakiti orang lain, ingatlah, ini penting. Kalau kita disakiti orang lain, ingatlah, mungkin kita juga pernah atau sering menyakiti orang lain. Baik secara sengaja pun tidak sengaja, kita sadari atau kita gak sadari. Karena setiap kita tuh punya kelemahan, kita manusia yang terbatas. Jadi sekali lagi, kalau disakiti orang lain, ingatlah mungkin kita juga pernah atau sering menyakiti orang lain. Jadi orang Tionghoa berkata cengli ya. Ya udah adil lah. Mereka menyakiti saya pun seringkali kadang-kadang menyakiti orang lain juga. Ya sudah, mungkin juga dia menyakiti saya tanpa sengaja, tanpa dia ketahui. Ya sudah, saya pun juga pernah gitu terhadap orang lain. Ya itu namanya adil. Ya, gitu ya. Ya, bersikaplah fair, adil. Ya. Oke.
Ini ada teladan Daud dalam menghadapi penghinaan. Teladan Daud dalam menghadapi penghinaan. Iya. Walau sukses, Raja Daud itu sukses kan. Daud pernah alami beberapa tragedi yang sangat menyakitkan dan dalam hidupnya. Ya, sekali lagi jangan pikir orang yang sukses semuanya orang yang nggak pernah mengalami tragedi yang sangat dalam. Mungkin sangat dalam, sangat menyakitkan. Tapi mereka tidak tenggelam dalam tragedi itu, tapi mereka terus bangkit dengan pertolongan Tuhan. Ya. Nah, ini bagus. Orang yang sukses adalah ia yang pernah mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya, tetapi tetap ulet dan keluar sebagai pemenang dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Sekali lagi ya, orang yang sukses adalah ia yang pernah alami banyak kegagalan dalam hidupnya, tapi tetap ulet dan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan. Ya, yang pertama kita pelajari, Daud tuh pernah beberapa kali, ya, Daud beberapa kali pernah mau dibunuh oleh Raja Saul. Ya, pernah mau dibunuh beberapa kali. Ya. Yang kedua, ia pernah dikudeta oleh Absalom, anak kandungnya sendiri, bayang. Anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom pernah berusaha mengkudeta Daud. Ya. 2 Samuel 16 ayat 5-8. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparnya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan jadi raja. Tuhan telah serahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Itu kata Simei ya. Ya, ayat 9-12. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruiah kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruiah? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Luar biasa kan perkataan Daud ini. Iya. Kita melihat ada beberapa sifat hinaan dari orang jahat. Ya, kalau kita kontekstualkan dengan hidup kita, ya kira-kira mirip-mirip ya. Sifat hinaan dari orang jahat. Pertama, orang itu senang melabelkan dengan panggilan buruk seperti yang dikatakan oleh Simei itu. Daud disebut sebagai penumpah darah, orang dursila. Luar biasa ya, jahat sekali ya. Kurang ajar sekali perkataan Simei itu. Daud disebut penumpah darah orang dursila, man of Belial. Ya. Oke. Tujuannya sebenarnya Simei untuk memprovok emosi Daud. Ya, sebagian orang pun sama. Untuk memprovok orang lain, ya label-label panggilan buruk itu disematkan kepada orang yang dia benci itu. Ya. Untuk memprovok. Kalau kita terprovok emosi kita jadi marah, kita jadi ngomongin kasar, nah terpenuhilah akan target mereka itu. Nah kan betul kan? Aku bilang memang dia nggak patut
disebut sebagai seorang yang hebat. Lihat perkataannya kasar banget ya. Jadi Daud tuh dilabelkan seperti itu tapi dia tenang saja. Nggak marah walaupun dia sebagai raja loh. Ya, sifat hinaan dari orang jahat, sifat yang kedua adalah menyebar fitnah di hadapan banyak orang. Kan yang mengikuti Daud kan banyak orang, tapi disebarkan fitnah. Ya. Padahal Daud telah berbuat baik kepada Saul loh. Ya. 2 kali dia membiarkan Saul hidup walaupun Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud, tapi ketika Saul sedang tertidur dan Daud ada kesempatan untuk bunuh dia, tapi nggak jadi, tidak mau, ya. Dan setelah Saul meninggal, ya, Daud memelihara keluarga Saul, kan luar biasa kan, perbuatan baik daripada seorang Daud ini luar biasa, ya. Iya, sifat yang ketiga dari hinaan orang jahat adalah menyalahgunakan nama Tuhan. Bayangkan, nama Tuhan saja disalahgunakan untuk mendukung kebencian pribadinya. Ya. Iya. Dia ketika menista Daud, dia berani pakai nama otoritas Tuhan untuk sesuatu yang belum tentu benar. Ya. Dia menyalahgunakan nama Tuhan. Dia menyebut nama Tuhan secara sia-sia, nggak boleh. Tapi itu yang dilakukan oleh Simei itu. Ya. Sifat hinaan dari orang jahat yang keempat adalah Simei itu langsung memvonis dia bertindak seperti Allah. Ya. Memvonis apa? Tuhan dikata telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Dia langsung bertindak seperti Tuhan, playing God ya. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Ya, langsung dia memvonis. Ya. Dia mau bertindak seperti Allah. Dia mendahului vonisnya Allah. Ya. Iya. Dia tidak mau memberi kesempatan kepada yang dia hina itu untuk bertobat. Ya. Iya. Sifat yang kelima dari hinaan orang jahat adalah pengecut sebenarnya. Dia dikatakan berada di seberang. Dia berada di seberang, pengecut. Ya. Nah, kita lihat. Iya. Ia menyerang pada saat kondisi Daud sedang lemah, sedang mengungsi. Kita lihat gambar anjing ini ya. Kita lihat ini anjing ini kalau bilang ya penakut ya. Ya, memang sebagian orang sebenarnya pengecut, tapi menutupi pengecutnya dengan sifat pengecutnya dengan sikap luar seperti menyerang, tapi ada di seberang. Ya. Iya, sifat hinaan dari orang jahat yang keenam adalah bersifat oportunis, mencari-cari kesempatan gitu ya, oportunis. Ya. Dalam pasal 19 ayat 2 Samuel 19 ayat 18 sampai 19, maka Simei bin Gera sujud di depan raja. Ini ketika Absalom sudah dibunuh oleh Joab ya. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Ketika raja sudah menang itu ya. Dan berkata kepada raja, ini Simei yang tadi mengutuk ya. Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Langsung berubah dia sikapnya. Dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Wah, luar biasa ya. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Ini Simei bisa saja dia bersilat kata ya, bersilat lidah ya. Ini dia bersikap oportunis sekali. Nah, ia selalu berpihak pada orang yang sedang kuat. Nah inilah Simei. Sebagian orang juga bersikap seperti itu ya. Selalu berpihak pada orang yang sedang kuat posisinya untuk mencari keuntungan daripadanya. Tapi kalau sedang lemah, dihantam, diserang. Ya. Tapi kalau kuat, wah cepat-cepat.
berlindung, minta pertolongan dari orang itu yang padahal sebelumnya dia sudah fitnah ya. Oportunis ya. Oke. Hati-hati dengan pembelaan dalam tanda kutip ya. Dari orang yang pada waktu hal ini terjadi yaitu Abisai yang berusaha menyayangi Raja Daud ya. Hati-hati ya. Jangan kita langsung kata, oh udah bagus lakukan saja. Daud ternyata tidak setuju dengan sikap atau rencana pembelaannya Abisai itu ya. Nah, Abisai membalas perkataan Simei itu dengan perkataan yang sangat kasar. Ya. Simei disebut sebagai anjing mati oleh Abisai. Disebut anjing mati. Itu kalau dalam konteks orang Yahudi, anjing itu sebagai binatang haram loh. Kalau anjing yang haram sudah mati jadi mayat, wah jadi Simei itu dianggap oleh Abisai itu luar biasa, seorang manusia yang nggak ada arti ya. Ya. Jadi kasar sekali tuh, anjing mati. Ya. Nah, Abisai juga mengusulkan, udah aku nyebrang aja, tak tebas lehernya. Ya. Ya, usulannya membalas dengan kejam, penggal kepalanya saja. Ya, hati-hati, jangan kita ikuti segala pembelaan yang dalam tanda kutip ya, nanti bisa ekses negatifnya jauh lebih besar ya. Iya. Hati-hati reaksi yang berlebihan dan kasar. Berlebihan dan kasar terhadap suatu hinaan. Hati-hati ya. Hati-hati reaksi yang berlebihan dan kasar terhadap suatu hinaan. Sering reaksi yang berlebihan itu membuat masalah menjadi lebih runyam dan lebih sulit untuk diselesaikan. Masalahnya sendiri sudah besar tapi reaksinya berlebihan akibatnya jadi jauh lebih besar masalah itu. Karena reaksi yang berlebihan dan kasar itu. Ya. Oke. Teladan sikap Daud terhadap hinaan Simei. Bagus ya. Apa yang kita bisa teladani? Dia bersikap tenang, tidak terprovok dengan hinaan Simei itu. Walau ia dikutuki, dilempari batu dan penuh debu. Ya, sangat luar biasa penghinaannya itu ya. Tapi dia tenang, tidak terprovok. Ya. Nah, level iman dan pribadi seseorang terlihat dari reaksi pertama. Kalau kita mau tahu level iman dan pribadi seseorang, lihat dari reaksi pertama orang itu. Nah, atau reaksi cepat terhadap hinaan orang lain. Kalau reaksi pertama dan cepat terhadap hinaan orang, langsung orang yang dihina itu berkata, bangsat, setan. Nah, tadi kita pikir orang ini sudah dewasa, patut kita contoh, dia sudah bisa disebut sebagai orang kita hormati, tapi reaksi pertama dan reaksi cepatnya terhadap hinaan orang lain, keluar kata-kata yang tidak beres itu. Ya kita memandang bahwa orang ini belum dewasa. Ya, hati-hati ya. Oke. Itu teladan pertama daripada Daud ya. Teladan kedua daripada Daud terhadap hinaan Simei itu tidak membalas dengan sikap kasar, tetapi diam. Enggak balas dengan sikap kasar, tapi diam. Iya. Ini maksudnya apa gambar ini? Ya. Sikap diam dari Daud menjadi seperti tembok yang memantulkan fitnaan Simei terhadap dirinya sendiri. Nah ini kalau kita masuk ke sebuah goa, ya temboknya kita ngomong halo, lalu ada dipantulkan halo, selamat pagi, dipantulkan selamat pagi. Kalau kita ngomong yang jelek dipantulkan juga, kamu jahat ya, kamu jahat ya. Dipantulkan kepada diri kita sendiri yang mengatakan itu. Ya, ini bagus nih. Sikap diam dari Daud menjadi seperti tembok yang memantulkan fitnahan Simei terhadap diri Simei sendiri. Ya, oke, bagus ya. Yang berikutnya teladan yang ketiga daripada sikap Daud pada hinaan Simei, dia menerima proses dan disiplin dari Tuhan. Ya, Daud menerima proses dan disiplin dari Tuhan. Ya.
Kalau kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Tetapi akibatnya di dunia ini tetap harus kita tanggung. Seperti Daud juga menanggung. Dosanya diampuni oleh Tuhan, tapi akibatnya di dunia ini harus Daud tanggung. Jadi harus hati-hati dengan sikap dan perkataan kita ya. Ya, dosanya diampuni Tuhan, tapi akibatnya di dunia ini harus kita harus tanggung seperti yang dialami oleh Daud. Ya. Teladan keempat daripada Daud, sikap Daud terhadap hinaan Simei. Daud percaya bahwa semua itu adalah atas izin bahkan perintah Tuhan kepada Simei. Daud percaya semua hinaan itu atas izin bahkan perintah Tuhan kepada Simei. Ya, Daud berkata, biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Jadi ini perkataan Daud. Biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepada Simei demikian. Oke, teladan kelima dari sikap Daud terhadap hinaan Simei, ia tetap berharap kepada kemurahan Tuhan. Dia tetap berharap kepada kemurahan Tuhan. Ya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini dan Tuhan membalas yang baik ganti kutuk orang itu pada hari ini. Daud masih beriman kepada Tuhan, beriman mohon dan masih berharap kepada Tuhan akan kemurahan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini dan Tuhan membalas yang baik ganti kutuk orang itu pada hari ini. Oh puji Tuhan. Ya. Jangan membesar-besarkan masalah dan jangan mengutuki diri. Jangan kita besar-besarkan masalah. Masalah itu sudah cukup besar, jangan kita besar-besarkan lagi. Dengan reaksi kita yang berlebihan, dengan sikap, dengan perkataan kita yang kasar. Jangan membesar-besarkan masalah dan jangan mengutuki diri sendiri. Ya, perkataan Daud itu bagus. Ya, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini dan Tuhan membalas yang baik ganti kutuk orang itu pada hari ini. Puji Tuhan. Iya, sering diri sendiri menghukum diri lebih keras daripada Tuhan yang menghukum. Kalau seorang berbuat salah, dia ada bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, oke Tuhan ampuni. Ya. Tapi seringkali diri sendiri belum mengampuni diri kita sendiri. Diri sendiri belum mengampuni. Ya, bahkan diri sendiri yang menghukum dirinya sendiri. Lebih keras daripada Tuhan yang menghukum. Ya. Ini aneh juga tapi nyata ya. Tuhan sudah mengampuni kita, tapi diri sendiri terkadang belum bisa mengampuni diri. Ya. Belum bisa forgive myself, ourselves. Belum bisa mengampuni diri sendiri, belum bisa mengampuni saya pribadi misalnya gitu ya. Ya. Kalau dalam sikap Daud terhadap hinaan Simei, ia memaafkan. Ya, waktu Daud kembali dan Simei minta maaf, ia memaafkan. Pasal 19 ayat 23, 2 Samuel. Kemudian berkatalah raja kepada Simei, setelah Simei minta maaf ya, engkau tidak akan mati katanya. Lalu raja bersumpah kepadanya. Oke. Dia sudah berkata kasar, berkata jahat kepada raja. Ketika raja balik, kan dia menang. Lalu Simei minta maaf. Ya, oke, engkau tidak akan mati. Bahkan raja bersumpah dia tidak akan membunuh Simei. Ya, iya. Tapi Daud pada masa tuanya dia berpesan kepada Salomo yang akan menggantikannya. Ya. Daud ini sikapnya cerdik. Kita pun harus bersikap demikian kok. Kita harus cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita nggak punya niat jahat kepada orang lain. Tapi kita jangan biarkan orang lain ngerjain kita gitu loh. Kita harus cerdik dan tulus. Terhadap penjilat, Daud tuh bersikap
cerdik. Ya. Orang yang oportunis seperti Simei itu sikapnya nggak tulus dan nggak setia. Ini kita perlu pahami ya. Orang yang oportunis terhadap seperti Simei nggak tulus dan tidak setia. Nah, dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 9, Raja Daud berpesan kepada Salomo yang akan menggantikan dia. Dikatakan apa? Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tapi kemudian ia datang mengonyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, tak akan kubunuh engkau dengan pedang. Ya, tapi dia berpesan kepada Salomo yang akan menggantikan Daud, hati-hati dengan orang ini, dia oportunis. Ya. Orang ini oportunis, Simei itu oportunis. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana, bijak yang dari sana. Ya. Dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya. Ya, dia berpesan hati-hati dengan orang ini. Jadi sekali lagi kita perlu bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kita terhadap penjilat harus bersikap cerdik, tapi nggak punya niat jahat kepada orang lain. Ya. Biarlah ini semua jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada siang ini. Tuhan bimbinglah kami supaya kami boleh hidup bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami berbagai tantangan hidup ini, pasti Tuhan sudah bersedia dan sudah sediakan jalan keluar dan hikmat kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Biarlah pembelajaran kami pada saat ini memberikan kami kekuatan dan bimbingan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.